Bab 21 Pil Pengumpulan Ki. Pria terakhir adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki wajah yang panjang seperti kuda. Dia mengangkat dagunya dan berkata, dengan ekspresi jijik, "Saudara Magang Wang, kamu telah mengikuti pelatihan tertutup selama 3 bulan, jadi kamu tidak tahu. Wang Lin ini adalah lelucon terbesar di sekte saat ini. Seperti yang dikatakan Su, saudari magang, dia menggunakan metode itu untuk menjadi murid batin." Petik 2. Setelah Wang Zuo mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. "Kamu benar-benar membuatku takut sebentar di sana. Jadi begitulah cara Anda memasuki sekte. Bahkan jika Anda masuk ke sini, Anda mungkin tidak akan pernah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Mengapa bahkan datang ke sini dan menodai nama keluarga Wang?" Petik 2. Saudara Magang Wang, apa yang kamu katakan salah. Meskipun bakat itu penting, yang lebih penting adalah ketekunan. Kultivasi sudah bertentangan dengan surga. Jika seseorang tidak memiliki ketekunan, tidak masalah, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Kata gadis bernama Zhou, dengan suara yang menggetarkan hati. Saat dia mengambil beberapa langkah lebih dekat ke Wang Zuo, gadis bernama Su berkata, "Apa yang dikatakan oleh saudara Magang Wang tidak salah. Wang Lin ini terlihat sangat bodoh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator." Petik 2. Wang Lin terkekeh. Dia mengerti bahwa situasi di antara mereka rumit. Wang Zuo menyukai gadis bernama Zhou ini, tetapi gadis bernama Su itu menyukai Wang Zuo, jadi dia berusaha menghancurkan hubungan mereka lebih awal. Mendengar tawa Wang Lin menyebabkan Wang Zuo menjadi sangat tidak puas. Dia mendengus dan berkata, "Wang Lin, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan sekte Heng Yue demi kebaikan Anda sendiri. Jika tidak, jika kamu tidak mati, kamu pasti akan lumpuh di kompetisi murid di akhir tahun." Petik 2. Wang Lin mendengar dari Sun Dazu bahwa ada kompetisi murid di akhir tahun di mana pemenang bisa mendapatkan harta ajaib. Kompetisi dibagi menjadi 2 tingkat. Di salah satunya, semua murid di sekte berjuang untuk posisi teratas, dan di yang lain, semua murid baru bertarung untuk menjadi raja para pendatang baru. Wang Lin dengan santai menjawab, "Kamu tidak perlu khawatir. Mengapa Anda mengkhawatirkan hidup dan mati sampah seperti saya?" Petik 2. Wang Zuo tertawa terbahak-bahak. "Saya khawatir karena kami saudara. Karena Anda tidak akan menerima niat baik saya, jangan salahkan saya karena tidak bersikap mudah terhadap Anda dalam kompetisi." Matanya berkedip dingin setelah dia selesai berbicara. Wang Zuo telah meremehkan keluarga Wang Lin sejak dia masih kecil. Meskipun dia belum pernah bertemu Wang Lin, dia selalu mendengar dari ayahnya bahwa ayah Wang Lin selalu menjilat kakeknya untuk mencuri sebagian besar warisan keluarga, dan bahkan mempermalukan ayahnya. Hanya karena semua anggota keluarga lainnya tidak buta, mereka dapat mengambil kembali warisan ayahnya. Di mata Wang Zuo, keluarga Wang Lin adalah aib bagi keluarga Wang. Seperti ayah seperti anak. Meskipun, setelah tumbuh dewasa, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak persis seperti yang dijelaskan ayahnya, tetapi dia sangat sombong sejak dia masih kecil. Dia kadang-kadang bahkan meremehkan ayahnya sendiri, belum lagi orang lain. Gadis bernama Su itu merenung sedikit, lalu bertanya pada Wang Zuo, "Kamu saudara?" Dua lainnya juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang ini. Sepertinya keduanya adalah saudara. Gadis bernama Su melihat bahwa wajah Wang Zuo tidak bersahabat, jadi dia dengan cepat berkata, "Saudara Wang Zuo, jangan marah. Dia sama sekali tidak mengerti niat baik Anda. Anda adalah orang yang baik, dan lebih pintar dari dia. Jangan berharap dia memahami niat baik Anda. Begitu dia sedikit menderita, dia akan tahu betapa baiknya Anda padanya. Keluargaku juga memiliki kerabat seperti dia. Nyatanya, setiap keluarga seperti ini. Tidak semua orang bisa menjadi sebaik Anda. Sebenarnya, saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Anda benar-benar berharap dia menjadi lebih baik." Petik 2. Wang Zuo tersipu karena apa yang dikatakan gadis bernama Su. Dia menatapnya, tidak yakin apakah dia memujinya atau mengejeknya. Setelah Wang Lin mendengar apa yang dikatakan gadis itu, dia tertawa terbahak-bahak. "Wang Zuo, sepertinya aku salah paham padamu. Kamu baik padaku saya, Wang Lin, akan mengingat ini. Terima kasih." Saat dia berbicara, pintu rumah pil terbuka. Seorang pemuda dengan wajah cerah keluar. Itu adalah Wang Hao. Setelah dia keluar, dia terbatuk untuk menarik perhatian semua orang, dan berkata, dengan wajah tersenyum, "Pil pengumpul Qi hari ini masih dalam tungku. Setelah selesai, saya akan memanggil kalian satu persatu." Petik 2. Wang Zuo menatap Wang Hao,
mengertakkan gigi, tapi dia benar-benar tidak bisa menyinggung perasaannya sekarang. Wang Hao masih pembantu saudara magang senior ketiga, yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di rumah Pil. Jika Wang Hao mengeluh kepada tuan ini, maka persediaan bulanannya sendiri akan berkurang banyak. Setelah Wang Hao selesai berbicara, dia mengamati area tersebut dan terkejut melihat Wang Lin. Dia menarik Wang Lin ke samping dan berkata, "Kakak laki-laki Taizu, selamat telah menjadi murid batin. Saya mendengar semua tentang masalah Anda. Saya awalnya ingin datang dan berbicara dengan Anda, tetapi tempat ini terlalu ketat. Saya tidak suka apa yang orang lain katakan tentang Anda. Setelah Anda mengembangkan beberapa teknik, Anda bisa membalas dendam pada semua orang yang memandang rendah Anda." Petik 2. Hati Wang Lin terasa hangat dan dia tersenyum. "Wang Hao, terima kasih." Wang Hao menghela nafas. "Dulu, aku ingin tinggal beberapa hari denganmu, tapi ayahku menatapku untuk menghentikanku. Sepertinya dia tidak ingin aku ikut campur. Kakak laki-laki Taizu, maafkan aku." Petik 2. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak ada gunanya membicarakan masa lalu. Saat ini, saya hanya ingin cepat berkultivasi ke lapisan pertama kondensasi Qi." Mata Wang Hao berputar. Saat tidak ada yang melihat, dia memasukkan sesuatu ke tangan Wang Lin dan mengedipkan mata padanya. Kemudian, suara dingin datang dari kamar. "Pembantu Pil, masih belum kembali." Wang Hao menjawab dan dengan cepat bergegas kembali ke rumah Pil. Wang Lin memegang erat benda di tangannya. Dia melihat apa yang ada di tangannya dan melihat 3 pil transparan. Dia diam-diam menempatkannya di tas pegangannya. Tidak takut kotor, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Salah satu dari 4 orang lainnya yang ada di sana melihat Wang Lin duduk, kemudian juga duduk dan mulai berkultivasi, sementara 3 lainnya berdiri di samping. Wang Zuo berusaha untuk mendapatkan sisi baik gadis bernama Zhou, tetapi gadis bernama Su itu mengganggunya sepanjang waktu. Waktu perlahan berlalu, dan langit menjadi gelap. Saat bulan terbit, pintu ke rumah Pil terbuka. Wang Hao tampak lelah saat dia berjalan keluar dengan nampan di tangannya. 5 Spirit Stone berkualitas rendah dan 5 pil transparan ada di nampan. Orang-orang keluar satu persatu setelah mendapatkan porsinya. Wang Lin pergi terakhir. Dia tersenyum dan menepuk tangannya pada Wang Hao, lalu pergi. Dia ingat kebaikan Wang Hao di dalam hatinya. 3 pil yang diberikan Wang Hao padanya adalah Qi Gathering Pills, bab 22 teknik hamburan. Setelah kembali ke kamarnya, dia langsung menutup pintu. Dia tidak menggunakan Qi Gathering Pills, tetapi menyimpannya di tas pegangannya. Dia akan memulai percobaan dengan manik batu. Dia dengan hati-hati mengeluarkan 3 labu dan manik-manik batu, lalu merenung sedikit dan mengungkapkan ekspresi tidak pasti. Dia menimbang pro dan kontra, karena tanpa embun, kecepatan kultivasinya di masa depan akan sangat lambat. Namun awan misterius di atas manik batu membuat Wang Lin sangat penasaran. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan. Dia selalu bisa mengumpulkan lebih banyak embun, itu hanya butuh waktu. Namun, jika awan ke-10 muncul, itu bisa menyebabkan perubahan pada manik. Mungkin kemudian, air yang direndam manik akan mengandung lebih banyak energi spiritual. Setelah dia memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan labu yang berisi embun pagi terbaik. Butuh waktu lama baginya untuk mengeluarkan jeli dari labu. Setelah beberapa saat, semua embun telah tercurah. Ada setengah mangkuk batu berisi cairan kehijauan yang mengandung bau yang sangat menyegarkan. Setelah menciumnya, tubuh Wang Lin menjadi rileks. Dia takut baunya akan menarik perhatian para ahli tersembunyi di sekte itu, jadi dia dengan cepat melemparkan manik batu ke dalamnya. Setelah beberapa saat, itu menyerap sedikit cairan. Wang Lin sedikit kecewa. Dia berharap akan ada perubahan mendadak. Namun, manik batu itu menyerap bau dari cairan tersebut. Wang Lin merenung sebentar, lalu meletakkan mangkuk batu di samping tempat tidurnya. Dia duduk di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. Teknik pernapasan 1 panjang dan 3 pendek sekarang mudah bagi Wang Lin. Meskipun dalam 2 bulan terakhir dia tidak memadatkan energi spiritual apapun, dia telah terbiasa dengan teknik pernapasan. Dia akan bernafas seperti ini bahkan ketika dia tidak sedang berkultivasi. Malam berlalu dan Wang Lin membuka matanya untuk memeriksa mangkuk batu itu. Dia melihat bahwa setengah dari cairan telah diserap oleh manik-manik batu. Dia tidak putus asa, dan meletakkan mangkuk itu kembali di bawah tempat tidurnya. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia mengeluarkan Qi Gathering Pill dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan panas segera datang dari dalam tubuhnya.
Dalam sebulan bersama Sun Dasu, dia mengalami proses ini setiap hari. Dia segera mulai berkultivasi. Ia berkultivasi sampai malam tiba. Wang Lin perlahan menghela napas dan tersenyum kecut. Pil pengumpul Qi ini seperti obat Sun Dasu, juga dibuat dari beberapa tumbuhan yang mengandung banyak energi spiritual. Setiap kali saya memakannya, tubuh saya terasa rileks dan penuh energi. Saya juga tidak merasa lapar, tetapi saya masih tidak bisa memadatkan energi spiritual. Petik 2. Dia mendesah. Wang Zuo bisa mencapai lapisan pertama kondensasi Qi dalam 3 bulan. Ekspresinya tetap sama, tetapi memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Bakat, itu adalah bagian terpenting dari budidaya. Tetapi dengan kepribadian Wang Lin, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki manik misterius. Dia tidak kekurangan energi spiritual. Meskipun dia tidak bisa memadatkan energi spiritual sekarang, dia pasti akan berhasil seiring waktu. Wang Lin menggigit bibirnya dan mendesah. Dia mengeluarkan mangkuk batu dari bawah tempat tidurnya. Hanya ada sedikit cairan yang tersisa, tetapi awan ke-10 masih belum muncul. Dia segera mengeluarkan labu lainnya dan menuangkan cairan ke dalam mangkuk. Ada beberapa cairan ekstra yang tersisa, jadi Wang Lin meminumnya dan terus mengolahnya. Panas yang muncul di tubuhnya kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa merasakan panas bergerak di tubuhnya. Dia dengan cepat merasa sangat haus, tetapi terus berkultivasi. Setelah beberapa saat, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Panas tidak menghilang seperti sebelumnya, tapi mulai berkumpul lebih banyak saat dia bernapas. Dia merasa tubuhnya adalah balon yang telah mencapai batasnya. Wang Lin takut, jadi dia berhenti berkultivasi, tetapi rasa sakit karena bengkak tetap ada. Dia membuka matanya dan segera menemukan dengan ngeri bahwa semua pembuluh darah ini bengkak, seperti ada cacing di bawah kulitnya. Wang Lin tidak tahu bahwa obat yang dia makan sebelumnya tidak menghasilkan banyak energi spiritual, dan bahkan dengan energi spiritual yang dia kumpulkan dari alam menggunakan teknik pernapasan, dia tidak dapat mengganti berapa banyak energi spiritual yang hilang karena bakatnya. Plus, pada saat yang paling penting, rumput hamburan Qi akan mencegahnya berhasil mengembunkan energi spiritual. Tetapi sekarang dia meminum embun yang mengandung lebih banyak energi spiritual daripada obat-obatan, lebih dari apa yang hilang karena bakatnya. Jika dia tidak berkultivasi, itu hanya akan menghilang setelah beberapa saat, tetapi sekarang, energi spiritualnya akan meningkat seolah-olah itu adalah api yang diberi makan oleh minyak ketika dia berkultivasi. Dia tahu dia mengacau, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menyaksikan pembuluh darahnya membesar. Ketika pembuluh darahnya mencapai batasnya, sebuah ide memasuki kepalanya. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, dia mengertakkan gigi dan mulai berkultivasi dengan teknik pernapasan 1 pendek dan 3 panjang. Dia berpikir bahwa karena 1 panjang 3 pendek adalah mengumpulkan energi spiritual, maka kebalikannya pasti akan menghamburkan energi spiritual. Tebakan Wang Lin kurang lebih benar. Kebanyakan pembudidaya mengetahui teknik pernapasan ini karena ini adalah langkah sebelum pendirian yayasan. Dengan nafasnya, aliran energi spiritual keluar dari setiap bagian tubuhnya. Semuanya tersedot oleh manik-manik batu di bawah tempat tidurnya. Seiring waktu berlalu, rasa bengkak itu berangsur-angsur berkurang. Pembuluh darahnya juga kembali normal. Apa yang dilepaskan dari tubuhnya sekarang bukan lagi energi spiritual, tetapi beberapa Qi gelap yang tidak diserap oleh manik-manik batu yang hilang di udara. Kebetulan yang beruntung ini memungkinkan Wang Lin untuk menghilangkan Qi hamburan rumput dari tubuhnya. Jika seseorang ingin memaksa keluar Qi hamburan rumput, salah satu metode adalah dengan menggunakan banyak energi spiritual untuk memaksa keluar semuanya. Ini adalah metode yang digunakan Sun Dasu, tetapi dia berubah pikiran tentang Wang Lin dan tidak ingin kehilangan ramuannya lagi, jadi dia menyerah. Metode kedua adalah dengan menggunakan teknik hamburan, yaitu membuang semua energi spiritual dari tubuh seseorang, kemudian mulai berkultivasi dari awal. Alasan Sun Dasu tidak menggunakan metode ini adalah karena Wang Lin hampir tidak memiliki energi spiritual, oleh karena itu, dia bahkan tidak dapat menggunakan teknik tersebut. Teknik hamburan berlangsung sepanjang hari dan malam. Wang Lin sangat lelah, dia pingsan di tempat tidurnya. Dia tahu bahwa dia mampu menyelamatkan dirinya sendiri kali ini, tetapi di masa depan, dia tidak boleh sembarangan meminum embun. Dia sangat lelah, jadi dia tertidur. Bab 23 Awan ke-10. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya dan melihat di luar gelap. Dia turun dari tempat tidurnya dan berbaring sebentar. Tubuhnya tidak terasa jauh berbeda.
Dia mengeluarkan mangkuk batu dari bawah tempat tidurnya dan terkejut melihat awan ke-10 akhirnya muncul di manik-manik. Wang Lin sangat senang. Dia melihat manik itu dan dengan cepat lari keluar rumah. Dia pergi dan mengumpulkan mata air sebelum segera kembali. Dia menempatkan manik-manik batu di dalam air dan mencampurkannya. Setelah dia melakukan semua ini, dia meminum mata air tersebut dan mencicipinya sebentar, tetapi tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Dia memandang manik itu dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, lalu mencoba menggigitnya, tetapi itu masih sekeras batu. Dia bahkan memeras setetes darah ke manik itu, tetapi tetap tidak ada perubahan. Dia ragu-ragu dan mengertakkan gigi sebentar, lalu mengambil mangkuk batu dan membantingnya ke atas manik batu. Dia percaya bahwa sekali itu memiliki 10 awan, akan ada semacam perubahan. Setelah ledakan, mangkuk batu itu pecah. Bahkan tangan Wang Lin mati rasa, tetapi tidak ada tanda-tanda kerusakan pada manik batu itu sama sekali. Dia menggunakan semua yang bisa dia pikirkan, tetapi manik-manik batu itu sepertinya tidak memiliki perubahan apapun setelah mendapatkan awan ke-10. Merasa patah hati, dia melempar manik batu ke samping. Setelah beberapa saat, dia dengan enggan berjalan untuk mengambilnya. Setelah menatapnya sebentar, dia mulai merasa mengantuk. Dia tercengang. Dia baru saja bangun, mengapa dia merasa mengantuk? Dia mengusap matanya dan terus menatap manik itu. Perlahan, dia menjadi semakin mengantuk. Manik-manik itu menjadi semakin kabur sebelum akhirnya jatuh ke tanah, tertidur dengan manik masih di tangannya. Dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia sampai di sebuah ruang tanpa batas. Tidak ada bintang, tapi ada benda bercahaya di sekelilingnya. Meskipun dia sedang bermimpi, pikirannya sangat jernih. Dia bertanya-tanya mengapa dia memimpikannya ini. Wang Lin tidak merasa ada yang salah dengan tubuhnya di sini. Namun, dia tidak tahu bagaimana bangun untuk melarikan diri dari tempat ini. Dalam ketidakberdayaannya, dia berjalan berkeliling tanpa tujuan di area tanpa batas ini untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika dia benar-benar lelah, sekelilingnya mulai bergetar. Rasanya seperti tubuhnya terkoyak. Dengan teriakan, dia membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa dia masih di dalam kamar. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Dia senang bahwa mimpi aneh itu akhirnya berakhir. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia melihat manik-manik itu dan memperhatikan bahwa semua awan telah menghilang. Sebaliknya, ada kata-kata kecil yang tertulis di manik itu. Ini, Wang Lin tertegun dan dengan cepat melihat lebih dekat. Kata-katanya terlihat sangat aneh, font yang tidak biasa. Dia selalu suka membaca, dan berpikir untuk waktu yang lama, mencoba menambal kata-kata dengan kata-kata yang telah dia baca. Dia bisa menebak beberapa kata. Wang Lin memegang manik itu dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini adalah angka dalam bentuk tertulis. Tidak ada artinya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di kepalanya dan dia teringat mimpi aneh itu. Apakah itu terkait dengan manik? Wang Lin merenung sedikit dan segera berbaring di tempat tidurnya, mencoba memaksa dirinya untuk tertidur. Tapi dia masih penuh energi, jadi dia tidak bisa melakukannya. Dia ingat bahwa terakhir kali dia tertidur adalah dari menatap manik-manik itu. Jadi dia mulai menatap manik itu tanpa berkedip sekalipun. Segera, dia menjadi mengantuk dan tertidur. Ruang tanpa batas muncul lagi. Wang Lin mengungkapkan pandangan yang bijaksana. Kali ini, dia tidak berkeliaran, tetapi mulai melompat-lompat berulang kali. Seiring waktu berlalu, dia berhasil melompat lebih tinggi dan lebih tinggi. Awalnya, dia hanya bisa melompat sekitar setengah meter, tetapi sekarang dia bisa melompat lebih dari 1 meter. Setelah seluruh tubuhnya lelah, perasaan terkoyak muncul kembali. Lalu dia bangun. Saat dia bangun, dia turun dari tempat tidur dan melompat. Dia melompat sangat tinggi, persis seperti bagaimana dia melompat dalam mimpinya. Wang Lin tercengang. Segera, ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Dia menarik napas dalam beberapa kali untuk menahan kegembiraannya dan mulai mondar-mandir di sekitar ruangan. Ekspresinya terus berubah. Terkadang ekspresi bingung, terkadang ekspresi pikiran yang dalam, dan terkadang ekspresi bermasalah. Keringat menetes dari keningnya. Wang Lin bergumam, jika hanya berolahraga dalam mimpi saya, maka tidak ada gunanya, saya bisa berolahraga dalam kenyataan. Itu tidak perlu dalam mimpiku. Petik 2. Itu tidak benar. Manik-manik ini menyerap begitu banyak cairan yang diisi dengan energi spiritual sebelum awan ke-10 muncul, tidak ada gunanya. Pasti ada kegunaan lain, pasti ada.
Tapi apa itu? Wang Lin melupakan semua yang ada di sekitarnya dan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya pada manik-manik itu. Mungkinkah dia berhenti? Sepertinya dia telah memahami sebuah ide. Dia bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah sudah waktunya? Setelah memikirkannya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia ingin dengan bersemangat meneriakkan beberapa kata. Dia mengepalkan tinjunya. Tubuhnya gemetar saat dia melihat manik itu. Jika itu benar-benar terkait dengan waktu maka aku, Taizu, akan menjadi abadi tidak peduli seberapa buruk bakatku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia kembali normal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan lampu minyak dan mengisinya dengan minyak. Dia duduk di tempat tidurnya memegang manik batu dan mulai menghitung waktu. Setelah 5 jam, lampu mati. Wang Lin dengan cepat mengisi kembali lampu itu dengan minyak. Dia menatap manik itu dan kembali ke dalam mimpi. Kali ini, dia tidak berlatih melompat, tetapi dia duduk bersila di tanah, menghitung waktu. 1 jam, 5 jam, 10 jam, 20 jam, 35 jam, 50 jam. Perasaan tubuhnya terkoyak muncul lagi. Ketika Wang Lin membuka matanya, lampu minyak akan segera padam. 10 kali lipat, 10 kali waktu berlalu dalam mimpi. Wang Lin dengan bersemangat berdiri, memegang manik itu dengan erat. Untuk pertama kalinya, dia yakin dengan kultivasinya. Ini sudah sangat larut. Wang Lin menahan kegembiraannya dan tidak segera mulai menggunakan manik-manik itu untuk mulai berkultivasi. Dia takut jika dia mulai menggunakan manik di pagi hari, dia akan ketahuan oleh seseorang. Ketika itu terjadi, dia tidak akan bisa menyimpannya, jadi dia mengembalikan manik-manik itu ke dalam tasnya dan meninggalkan ruangan. Bab 24 Kultivasi. Setelah mengumpulkan banyak mata air dari gunung, Wang Lin mulai membuat mata air yang dipenuhi energi spiritual. Saat itu pukul 10 malam, dia mengunci pintunya. Sebagai tindakan pencegahan, dia mengikat salah satu ujung tali ke pintu dan ujung lainnya ke lengannya sehingga dia akan langsung tahu jika ada yang membukanya. Setelah meminum beberapa teguk besar mata air, dia merasakan tubuhnya memanas. Dia kemudian menatap manik itu untuk memasuki mimpinya. Di ruang mimpi tak berujung, Wang Lin duduk bersila saat mulai berkultivasi. Saat dia berkultivasi, cahaya di sekelilingnya menjadi lebih lembut. Wang Lin tidak menyadari hal ini, tetapi cahaya memasuki tubuhnya. Setelah tinggal di sana selama sehari, semua energi spiritual dari air hilang. Tapi kali ini, dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan di tubuhnya. Sebelumnya, ketika dia akan menghabiskan pengobatan Sundazu, dia merasa panas. Namun, di saat yang paling kritis, semua energi spiritual akan terpencar. Tapi kali ini berbeda. Meski masih berserakan, masih ada sisa serpihan di tubuhnya. Meski tidak banyak, Wang Lin mendapatkan banyak kepercayaan dari hasil tersebut. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia tidak tahu mengapa itu berbeda. Jadi pada akhirnya, dia hanya bisa berspekulasi bahwa itu karena manik batu misterius. Karena dia tidak bisa meninggalkan impian keinginannya sendiri untuk mendapatkan lebih banyak mata air, dia hanya bisa terus bercocok tanam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menyadari bahwa ada perbedaan antara ruang mimpi dan luar. Di luar, meskipun dia telah berkultivasi selama lebih dari sebulan, dia akan merasa segar dan sangat nyaman setelah berkultivasi. Tetapi di sini, setelah energi spiritual dari mata air habis semua, dia tidak memiliki perasaan segar dan nyaman. Sebaliknya, ketika dia terus berkultivasi, dia merasa sesak napas. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Lin menduga bahwa itu terkait dengan keberadaan energi spiritual. Tidak ada energi spiritual alami di ruang mimpi. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa dia benar. Dia mengerutkan kening, berpikir, jika hanya ada cara untuk membawa mata air dari luar, semuanya akan baik-baik saja. Berpikir tentang itu, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang saat dia melihat tubuhnya sendiri dan mengungkapkan ekspresi bingung. Wang Lin sangat bingung dengan seragam murid merah yang dia kenakan. Dia segera memeriksa saku tempat tasnya dipegang dan menemukan bahwa tas itu hilang. Pakaian bisa muncul di ruang mimpi, tapi tas pegangan tidak bisa muncul. Dia dengan getir memikirkannya dan memutuskan untuk bereksperimen pada barang apa yang bisa atau tidak bisa dibawa ke ruang mimpi begitu dia pergi. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 50 jam berlalu, perasaan terkoyak muncul dan membangunkan Wang Lin. Dia masih memiliki pertanyaan di hatinya. Mengapa dia hanya bertahan dalam mimpi selama 5 jam? Dengan pertanyaan itu di benaknya,
dia mengisi labu dengan mata air dan membawanya di pundaknya, siap untuk memasuki mimpinya lagi. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia menatap manik itu, dia tidak merasakan kantuk seperti biasa. Wang Lin ketakutan. Setelah berpikir lama, dia menahan rasa takut di dalam hatinya dan duduk untuk berkultivasi. Secara bertahap, saat nafasnya stabil, energi spiritual alami diserap oleh tubuhnya. Saat menghilang, beberapa tetap berada di tubuh ini. Namun, ini masih jauh dari lapisan pertama kondensasi Qi. Dia menghabiskan sepanjang hari berkultivasi. Dia terus meminum mata air untuk menjaga tubuhnya tetap terisi dengan energi spiritual. Selain itu, dia selalu memegang manik batu, berharap dapat memasuki ruang mimpi lagi, tetapi gagal melakukannya setiap saat. Malam pun tiba. Dia membuka kedua matanya dan dapat merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya meningkat sedikit. Jika itu normal, dia akan sangat bersemangat, tetapi dia gelisah. Dia melihat manik itu lagi dan tiba-tiba merasa mengantuk. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia saat dia membuang muka untuk menghilangkan rasa kantuk. Dia berdiri dan mengusap dagunya sambil mondar-mandir di sekitar ruangan, merenungkan apa yang telah terjadi sebelum dan sesudah dia memasuki mimpi. Dia akhirnya menemukan masalahnya. 2 kali pertama, dia masuk dengan hampir tidak ada waktu di antaranya. Yang ketiga adalah 5 jam setelah yang kedua, dan yang keempat adalah 1 hari penuh setelah yang ketiga. Mengikuti logika ini, ada beberapa batasan untuk memasuki ruang mimpi ini. Untuk amannya, seseorang harus menunggu 5 jam setelah digunakan untuk menjamin masuk. Setelah menyelesaikan masalah itu, Wang Lin mulai bersiap untuk menguji apa yang bisa dia bawa ke dalam ruang mimpi. Dia akhirnya mengumpulkan banyak hal, termasuk 3 labu. Yang satu labu dengan sisa embun, yang satu kosong, dan yang satu lagi berisi mata air. Dia bahkan memasukkan pecahan mangkuk batu ke dalam sakunya. Selain itu, dia mengeluarkan ubi jalar dan kain dari tasnya yang dipegang dan mengikatnya ke tubuhnya sebelum memasuki mimpi itu lagi. Di ruang mimpi, Wang Lin dengan cepat memeriksa tubuhnya. Ubi jalar, pecahan mangkuk batu, dan kain semuanya ada di sana, tetapi 3 labu dan tasnya tidak ada. Dia menyimpulkan bahwa, tanpa ragu, tidak ada energi spiritual di dalam alam mimpi ini, jadi barang normal apapun, dengan kata lain, barang apapun tanpa energi spiritual, bisa dibawa masuk. Ketiga labu dan kantong berisi semua energi spiritual, oleh karena itu, mereka tidak dapat dibawa masuk. Menghela nafas, Wang Lin mulai berpikir pahit. Dia tidak bisa membawa labu ke sana, dan beberapa tegukan yang dia ambil dari labu sebelum pergi ke ruang mimpi tidak cukup untuk bertahan selama dia tinggal. Setelah memikirkan hal ini, sebuah ide melintas di benaknya. Dia merasa dia punya ide, tetapi tidak bisa menangkapnya. Perasaan akan suatu ide di luar jangkauannya membuatnya tenggelam jauh ke dalam pikirannya, mengatur ide-idenya satu persatu. Setelah waktu yang lama, ekspresinya berubah bahagia saat dia memahami satu poin kunci, air yang diisi energi spiritual tidak dapat dibawa masuk, tetapi energi spiritual yang memasuki tubuhnya tidak hilang. Itu adalah Anda tidak bisa membawa benda dengan energi spiritual ke sana, tetapi jika dia berpikir dengan hati-hati, dia mungkin menemukan jalan. Setelah 50 jam berlalu, dia dengan cepat meninggalkan kamarnya dan menggeledah gunung sampai dia menemukan beberapa labu liar dan membawanya pulang. Ia percaya bahwa ketiga labu dari sebelumnya tidak dapat dibawa ke dalam ruang mimpi karena sudah begitu lama direndam dalam air energi spiritual, sehingga energi spiritual tersebut telah menyatu dengan labu tersebut. Sekarang, dia mengisi labu yang baru dipetik dengan air energi spiritual. Dia mungkin bisa mengelabui manik untuk membawanya ke ruang mimpi. Setelah 5 jam, Wang Lin memasuki ruang mimpi dengan 4 labu di bahunya. Setelah memasuki mimpi, Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa semua labu masih bersamanya. Dia membukanya dan melihat bahwa air masih ada di dalam. Dia mengambil minuman dan menemukan bahwa minuman tersebut masih diisi dengan energi spiritual. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin minum beberapa suap dan mulai berkultivasi. Setiap kali energi spiritual di tubuhnya menghilang, dia meminum lebih banyak mata air. Segera, serpihan energi spiritual mulai berkumpul di tubuhnya, menggerakkan tubuhnya ke lapisan pertama kondensasi Qi. Cahaya di area sekitarnya mulai diam-diam memasuki tubuhnya lagi. Dengan bakat Wang Lin, tanpa manik misterius dan air energi spiritual, sudah bertahun-tahun sebelum dia bisa mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Menambahkan Qi hamburan rumput ke persamaan, akan memakan waktu 30 hingga 50 tahun sebelum dia berhasil. Meminum obat Sun Dazu setiap hari selama sebulan mempercepat prosesnya.
Wang Lin juga tanpa sadar menggunakan teknik penghamburan Qi, yang menyingkirkan rumput hamburan Qi. Tapi meski begitu, itu masih butuh 10 tahun. Tapi sekarang, Wang Lin tidak kekurangan energi spiritual. Dia memiliki manik batu yang memungkinkannya berlatih 10x lebih banyak. Lapisan pertama kondensasi Qi sekarang terlihat, bab 25 kondensasi Qi. Waktu telah berlalu saat dia berada di Sekte Hang Yue. Wang Lin telah berkultivasi di ruang mimpi selama 2 bulan terakhir. Dia telah mempelajari secara menyeluruh kemampuan manik-manik batu itu. Ruang mimpi bisa dimasuki 3 kali sehari. Setiap kali sekitar 50 jam, ditambah menjadi sekitar 6 hari. 2 bulan telah berlalu di dunia nyata, tetapi dia telah berkultivasi selama setahun penuh. Wang Lin tidak bisa merasakannya sebelumnya, tetapi berkultivasi adalah proses yang sangat membosankan dan kering. Dengan bantuan mata air energi spiritual, dia tidak perlu makan semuanya. Semua yang dia lakukan setiap hari adalah berkultivasi. Dia mengulangi satu teknik pernapasan pendek 3 panjang saat energi spiritual memasuki tubuhnya. Jika bukan karena harapan orang tuanya yang terus muncul di benaknya, dia percaya bahwa dia tidak akan tahan dengan kultivasi yang membosankan ini. Terutama ketika dia memikirkan tentang bagaimana Wang Zuo dapat mencapai lapisan pertama kondensasi Qi dalam 3 bulan. Wang Lin akan selalu merasakan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya. Dia sepenuhnya mengabdikan diri pada kultivasinya. Wang Lin adalah lelucon dari Sekte Hang Yue. Meskipun ada banyak orang yang mengolok-oloknya, hanya sedikit yang memperhatikannya. Sun Dazu hampir melupakan Wang Lin. Setiap kali dia memikirkan Wang Lin, dia akan menjadi marah dan melakukan yang terbaik untuk menyaring pikiran-pikiran itu dari pikirannya. Berkat semua faktor ini dan dengan Wang Lin menyembunyikan manik-manik batunya yang berharga di pakaiannya sebelum dia tertidur, 2 bulan terakhir ini telah berlalu dengan damai, tanpa ada yang tahu tentang manik batunya. Dalam 2 bulan itu, berapa kali Wang Lin mengonsumsi mata air tidak bisa dihitung lagi. Pada dasarnya, setiap kali dia merasa kekurangan energi spiritual di tubuhnya, dia akan minum beberapa teguk. Jika Sun Dazu mengetahui hal ini, hatinya akan dipenuhi dengan rasa sakit. Dia kemungkinan akan membunuh murid ini dengan satu tamparan. Di seluruh komunitas kultivasi di negara Zhao, siapa lagi yang bisa berkultivasi seperti Wang Lin, meminum mata air yang diisi energi spiritual setiap hari. Hanya beberapa monster sekte tua di daratan yang mungkin memiliki keistimewaan serupa. Mereka harus mengambil alih gunung dengan energi spiritual yang melimpah untuk mencapai hasil yang serupa dengan apa yang dibawa oleh air energi spiritual untuk Wang Lin. Energi spiritual memegang tempat penting di hati semua kultivator. Meskipun di negara Zhao tidak ada energi spiritual yang melimpah, itu cukup untuk beberapa sekte yang ada. Jika pembudidaya lain tahu bagaimana Wang Lin menggunakan energi spiritual, hati mereka akan sakit sampai mati. Jika mata air energi spiritual Wang Lin akan digunakan untuk membuat pil abadi, itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan. Meskipun membuat pil abadi adalah tentang ramuannya, sedikit energi spiritual ekstra dapat menghasilkan keajaiban. Dengan bantuan reservoir energi spiritual yang tak ada habisnya yang terkandung di dalam manik-manik, jumlah energi spiritual di tubuh Wang Lin semakin meningkat. Hari ini, ketika Wang Lin sedang berkultivasi di ruang mimpi, dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual bergerak di dalam tubuhnya. Dengan nafasnya, 2 naga putih panjang keluar dari hidungnya. Muncul perasaan semut yang merayap di tubuhnya. Seolah-olah air membasuh setiap bagian tubuhnya. Cairan hitam yang berbau sangat tidak enak dikeluarkan dari pori-porinya. Segera, cairan hitam membasahi pakaiannya. Wang Lin sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia saat ini dalam keadaan yang luar biasa, seolah-olah dia bisa melihat mata air mengalir di dalam dirinya sementara energi spiritual perlahan-lahan mengubah tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya. Ada cahaya di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Pikirannya jernih dan hatinya setenang air tanpa riak sedikitpun. Masa kecilnya membanjiri pikirannya. Penampilan penuh kasih ayahnya ketika dia belajar berbicara, kata-kata pendukung ibunya ketika dia belajar sepanjang malam, ekspresi harapan orang tuanya ketika dia memasuki sekte Hang Yue, wajah mengejek kerabatnya, dan penampilan kagum penduduk desa. Dia melihat semua ini dengan tenang, seolah dia orang asing. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Hatinya terasa pahit. Ketika dia melangkah ke lapisan pertama kondensasi Qi, dia mendapatkan sedikit pemahaman. Menurut 3 tahap kondensasi Qi, lapisan pertama kondensasi Qi seperti gerbang. Begitu seseorang membuka gerbang,
mereka bisa memasuki barisan kultivator dan akan memisahkan diri dari dunia, melepaskan urusan duniawi. Semua orang akan mengalami ini ketika mereka memasuki lapisan pertama kondensasi Qi. Dia tidak tahu bagaimana orang lain menanganinya, tetapi dia bisa memutuskan semua urusan duniawi kecuali cinta orang tuanya. Sambil menghela nafas, Wang Lin membersihkan kemejanya dan berdiri. Dengan mata yang cerah, dia melihat sekeliling dan sudah bisa merasakan ada perbedaan dalam ruang mimpi. Seperti sebelumnya, dia tidak tahu apakah ada yang aneh dengan lampu yang bersinar di sekelilingnya, tetapi sekarang dia bisa merasakan energi spiritual bergerak di dalam diri mereka. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan yang tepat, dibandingkan sebelumnya, dia seperti orang buta yang bisa melihat. Saat menonton, perasaan tercabik-cabik muncul lagi. Meski masih terasa sakit, itu sudah berkurang dan tidak akan menimbulkan keringat dingin lagi. Wang Lin membuka matanya. Dia duduk di tempat tidurnya, berpikir sejenak, dan segera membuka labu tersebut. Ketika dia melihat ke dalam, dia sekarang bisa melihat energi spiritual yang memenuhi mata air. Dia tersenyum. Setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, dia bisa merasakan energi spiritual langit dan bumi. Dia menarik napas dalam. Wang Lin tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya lengket dan tertawa. Disebutkan dalam 3 tahap kondensasi Qi bahwa setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, kotoran di tubuh akan dikeluarkan. Itu adalah tahap penting untuk transformasi tubuh. Wang Lin membuka pintunya. Sekarang sudah sore di luar. Langkahnya cepat saat dia pergi melalui gerbang timur dan tiba di lokasi hilir. Dia melepas pakaiannya dan melompat ke sungai untuk membasuh tubuhnya. Kotoran gelap itu sangat berminyak dan butuh waktu lama untuk dibersihkan. Setelah selesai mencuci, dia berbaring di atas batu. Dia ingat teknik dalam 3 tahap kondensasi Qi. Itu memperkenalkan teknik abadi yang disebut teknik gaya menarik. Ini dianggap sebagai salah satu teknik abadi paling dasar dan dapat digunakan selama seseorang telah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Sekte Heng Yue menyatukan negara Zhao 500 tahun yang lalu. Meski telah menurun, itu masih mengandung banyak teknik abadi. Setiap murid akan dikirim ke perpustakaan kitab suci untuk memilih salah satu dari banyak teknik, tetapi kebanyakan penatua merekomendasikan teknik budidaya pedang. Teknik budidaya pedang adalah memfokuskan seluruh budidaya pada pedang. Meskipun kultivasi akan sulit di masa depan, itu sangat kuat sejak awal, dan mudah dikendalikan. Teknik gaya menarik adalah dasar untuk mengendalikan pedang terbang. Selain teknik gaya menarik, ada 2 teknik lagi yang direkam dalam 3 tahap kondensasi Qi. Itu adalah teknik membelah bola api dan bumi, bab 26 pikiran berbahaya. Sambil memikirkan tentang 3 teknik tersebut, Wang Lin menjadi bersemangat. Dalam upaya untuk menghasilkan teknik verbal, dia membentuk segel dengan tangannya. Namun, lupakan tentang api, bahkan tidak ada percikan api yang muncul. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan mencoba lagi. Berkali-kali, dia akhirnya menemui kegagalan. Dia hanya berhasil menghasilkan percikan 1 kali. Wang Lin tertawa getir. Bakat, selalu bakat. Dia kemudian mempraktikkan teknik pembelahan bumi di atas batu terdekat. Meskipun hasilnya lebih baik dari apa yang dia capai saat mencoba teknik verbal, retakan itu hanya sebesar jari kelingkingnya. Teknik semacam ini bagus untuk menipu manusia, tetapi dalam pertempuran nyata, mereka tidak berguna. Akhirnya, dia mempraktikkan teknik gaya tarik-menarik. Dia masih belum puas dengan hasilnya. Tetapi mengingat tingkat keberhasilan dari teknik gaya tarik-menarik adalah yang tertinggi, Wang Lin mengerahkan semua usahanya untuk melatih gaya tarik. Sederhananya, attraction force sebenarnya hanya mengendalikan objek dari kejauhan. Jika seseorang dapat mengontrol gaya tarikan dengan baik, dan telah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi, mereka dapat mempraktikkan teknik penolak. Setelah seseorang menerobos lapisan ketiga dan pergi ke lapisan keempat, mereka bisa pergi ke rumah roh pedang untuk memilih pedang terbang. Setelah berlatih lama, Wang Lin mulai pulang sebelum hari gelap. Sekarang dia telah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, penglihatan dan pendengarannya telah meningkat pesat. Setelah masuk melalui gerbang timur, dia mendengar beberapa suara yang dikenalnya saat dia melewati rumah tugas. Saudara Liu, ketika Anda pertama kali mengatur agar saya mengumpulkan kayu bakar, Anda mengatakan 100 pound sudah cukup untuk menyelesaikan tugas. Mengapa sekarang 1000 pound? Saya, Zhang Hu, bukanlah orang baru, dan selama beberapa tahun terakhir ini saya telah melakukan banyak hal untuk menyenangkan Anda. Apakah Anda benar-benar ingin memaksa saya keluar dari sekte? Petik 2. Zhang Hu, jangan katakan bahwa aku membuat ini sulit untukmu. Ini hampir akhir tahun,
dan bahkan saudara laki-lakimu di sini tidak bersenang-senang. Tapi Anda, alih-alih bekerja, datang ke sini untuk memberi saya cerita sedih. Ketika saya membawa kayu bakar yang Anda kumpulkan ke rumah Phil, saya dimarahi. Saya mengambilnya kembali dan memeriksanya. Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar pintar. Dalam 100 pon kayu, setidaknya ada 30 pon air. Petik 2. Zhang Hu sangat marah. Dia dengan keras berkata, tidak mungkin. Anda salah menuduh saya. Bukankah karena beberapa hari yang lalu, saya melihat Zhao Fugui memberi Anda jimat abadi sehingga Anda dapat memilih tugas yang lebih mudah untuknya. Apa masalahnya? Di antara murid kehormatan, siapa yang tidak tahu bagaimana Anda bertindak? Adapun mencoba untuk memaksaku keluar dari Heng Yue Sekte, Anda benar-benar sikap, Anda bajingan. Saya tidak melakukan ini lagi. Aku akan memberitahu para tetua. Petik 2. Zhang Hu, kamu memaksaku melakukan ini. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak Anda lihat. Zhang Hu, tetap di sini. Jika para tetua mengetahui hal ini, seluruh keluarga Anda bisa mati bersama Anda. Petik 2. Suara dingin murid Liu keluar dari kamar dan Zhang Hu menjerit. Setelah mendengarnya, Wang Lin terkejut dan menendang pintu hingga terbuka. Wang Lin pertama kali melihat wajah mengerikan pemuda bernama Liu itu. Dia sedang menikamkan belati ke arah Zhang Hu, yang memiliki ekspresi ketakutan dan yang tubuhnya menempel di dinding. Wang Lin melihat bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk membantu Zhang Hu. Dia segera mulai menggunakan teknik gaya tarik-menarik. Untungnya, kali ini berhasil. Sebuah tangan tak terlihat menahan penyerang. Namun, belati itu telah memotong dada Zhang Hu. Darah mengalir dari lukanya. Pemuda bernama Liu sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya terasa tidak berdaya saat kekuatan tak terlihat menahan tubuhnya, mencegah belati didorong ke bawah lagi. Wajah Zhang Hu pucat, keringat memenuhi dahinya. Dia menatap Wang Lin dan dengan cepat merangkak ke samping. Pemuda bernama Liu terkejut, dan segera mulai berjuang. Dahi Wang Lin mulai berkeringat keras, seolah-olah dia mulai kehilangan kendali. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan teknik ini pada seseorang. Jelas, dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Selain itu, orang tersebut sedang berjuang, jadi dia kesulitan mempertahankan kendali. Tubuh Wang Lin gemetar. Melihat bahwa Zhang Hu tidak dalam bahaya lagi, dia sedikit santai dan teknik kekuatan tarik juga mengendur. Melihat Liu akan berjuang bebas, Zhang Hu mengungkapkan ekspresi aneh. Dia memandang Wang Lin, lalu ke saudara Liu. Ekspresinya berubah menjadi kejam. Dia mengambil kapak pemotong kayu dan berjalan menuju saudara Liu. Wajah broter Liu dipenuhi ketakutan dan dia berjuang lebih keras. Zhang Hu mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, bukan pria tanpa racun. Saudara Liu, Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Kamu ingin membunuh seluruh keluargaku. Petik 2. Zhang Hu, apa yang akan kamu lakukan? Wang Lin terkejut, dan teknik gaya tarik kehilangan efeknya. Saat pemuda bernama Liu mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Zhang Hu membanting kapak ke arah kepala saudara Liu. Saudara Liu terlambat untuk mengelak. Suara semangka pecah sesaat memenuhi ruangan. Tubuh saudara Liu bergerak-gerak di tanah sebelum berhenti bergerak. Kapak di tangan Zhang Hu jatuh ke tanah. Dia melihat mayat berdarah dengan ekspresi yang kompleks. Wang Lin tercengang. Itu adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan berdarah seperti itu. Setelah waktu yang lama, dia dengan getir mulai bertanya, Zhang Hu, kamu. Zhang Hu menatap Wang Lin. Wajahnya tampak terdistorsi, memperlihatkan ekspresi muram. Dia berkata, kata demi kata, Wang Lin, kamu juga melihat. Saya tidak ingin membunuhnya. Jika bukan karena Anda, saya akan dibunuh olehnya. Dia memaksa saya untuk melakukan semua itu. Dia memaksa saya. Petik 2. Wang Lin tetap diam. Dia tidak mengira dia akan terjadi. Zhang Hu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang teguh. Dia berjalan di samping mayat itu dan mencarinya sebentar. Dia mengeluarkan sekantong berisi ratusan jimat yang digunakan murid kehormatan untuk mengunjungi keluarga mereka. Selain itu, ada buklet yang dijilid benang. Zhang Hu melihat sekilas buku itu dan menyimpannya di pakaiannya. Setelah itu dia menggeledah kamar. Dia akhirnya menemukan kompartemen rahasia di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada selembar kertas kuning. Merenungkan sedikit, dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, Wang Lin, hari ini kamu menyelamatkan saya. Saya, Zhang Hu, akan selalu mengingat ini. Adapun Sekte Heng Yue,
Saya tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi. Ketika sekte menemukan tubuh murid Liu, mereka akan menyelidiki dan menemukan saya pada akhirnya. Saya akan mengambil barang-barang ini. Adapun jimat abadi penyebab bencana ini, itu pasti harta karun, atau pemuda bernama Liu ini tidak akan mencoba membunuhku. Dengan itu, dia menyerahkan kertas kuning itu kepada Wang Lin. Wang Lin tidak menerimanya. Dia menghela nafas dan tersenyum pahit. Kenapa kamu harus melakukan ini? Jika Anda tidak membunuhnya. Zhang Hu mengerutkan kening. Dia berkata, Wang Lin, jangan bicarakan ini lagi. Saya sudah cukup menderita dalam beberapa tahun terakhir ini. Jika Anda masih menganggap saya seorang teman, ambillah jimat abadi ini. Petik 2. Wang Lin dengan getir mengambil jimat itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Lin, aku akan pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika sekte menyelidiki, mereka hanya akan menemukan saya. Saat itu, aku sudah meninggalkan sekte Hang Yue. Negara Zhao sangat besar. Saya tidak percaya saya akan menjadi murid kehormatan sepanjang hidup saya. Ekspresi Zhang Hu sangat kompleks. Setelah sekian lama, dia perlahan berbalik dan meninggalkan ruangan. Bab 27 Visi. Wang Lin menatap tempat Zhang Hu baru saja berdiri. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas sambil memegang kertas kuning di tangannya. Setelah datang ke sekte Hang Yue, Zhang Hu adalah teman pertamanya, tapi sekarang ini terjadi. Jimat abadi ini adalah penyebab bencana ini. Wang Lin menatap jimat itu. Matanya tiba-tiba berubah saat dia menyadari apa yang berbeda tentang itu. Meskipun jimat kuning ini tampak seperti jimat yang didapat murid ketika mereka pergi mengunjungi keluarga mereka, jumlah energi spiritual di dalamnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Selain itu, ada rasa bahaya yang datang dari jimat itu. Wang Lin terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu itu adalah harta karun. Sedikit ragu, Wang Lin menyingkirkan kertas kuning itu. Melihat mayat di tanah, dia menghela nafas. Jika mayat ini tidak diurus, dengan kecepatan Zhang Hu, dia tidak akan bisa melarikan diri dari sekte. Untungnya, ada cukup ruang di dalam tas untuk menampung jenazah. Wang Lin kemudian mengatur ruangan dan menyeka darahnya. Dia diam-diam pergi ke gunung dan membuang mayatnya, lalu dengan hati-hati berjalan kembali ke kamarnya. Setelah meratapi apa yang terjadi, dia memutuskan untuk tidak memikirkan Zhang Hu lagi. Dia mengeluarkan jimat abadi dan mulai mempelajarinya. Pada pandangan pertama, jimat itu tampak persis seperti jimat yang digunakan para murid saat berkunjung ke rumah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat mengetahui dari bahan dan tintanya bahwa jimat itu jauh lebih unggul daripada jimat yang biasa digunakan murid untuk pulang. Wang Lin meremas jimat abadi itu. Dia merenung sedikit. Dia tidak yakin dengan persis penggunaan jimat ini. Sejak hari dia hampir mati karena meminum embun, dia sangat berhati-hati dengan barang-barang milik makhluk abadi. Dia tidak berani sembarangan menggunakannya. Ditambah lagi, karakter pada jimat mengungkapkan sedikit bahaya, menyebabkan dia menjadi lebih berhati-hati. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menyingkirkan jimat itu. Dia memutuskan untuk mempelajarinya nanti. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan manik misterius dan memasuki ruang mimpi. Kali ini, dia tidak fokus sepanjang waktunya pada kultivasi, tetapi menghabiskan beberapa waktu untuk mempelajari teknik gaya tarik. Dia merasa bahwa teknik gaya tarik-menarik sangat berguna setelah digunakan pada saudara Liu. Itulah mengapa dia sangat bertekad untuk mempraktikkannya. Dia pertama kali menggunakan labu sebagai target. Dia mencoba menggunakan daya tarik untuk mengambil labu tersebut. Setelah berkali-kali mencoba, dia akhirnya berhasil. Dia segera berhenti menggunakan kekuatan tarik dan mulai dari awal. Proses berpikir Wang Lin sangat sederhana. Dia merasa bahwa dia harus bisa dengan bebas menggunakan kekuatan tarik. Jika dia mencoba menggunakannya 10 kali, itu pasti berhasil 10 kali, atau yang lain, sekuat apapun itu tidak dapat digunakan di momen-momen penting. Dia menghitung sedikit. Mengingat kondisinya saat ini, dia bisa berhasil 3 dari 10 kali. Dengan hanya 4 keberhasilan sejauh ini, itu jauh dari mengukur standarnya sendiri. Waktu yang dihabiskan dalam mimpi berlalu begitu saja. Tanpa Wang Lin sadari, perasaan terkoyak datang. Setelah kembali ke dunia nyata, dia tidak membuang waktu sama sekali. Saat dia membuka matanya, dia minum lebih banyak mata air dan mulai bercocok tanam. Ketika ada energi spiritual yang cukup di tubuhnya, dia menarik napas dalam-dalam saat isi dari 3 tahap kondensasi Qi muncul di kepalanya. Selain hukum untuk masing-masing dari 3 tahap kondensasi Qi,
ada juga dua nyanyian yang sangat penting. Nyanyian ini adalah inti sebenarnya dari kondensasi Qi. Ada 15 lapisan kondensasi Qi. Selain dari lapisan pertama, yang bisa diperoleh sendiri, semua 14 lapisan lainnya membutuhkan nyanyian untuk memasuki lapisan berikutnya. Misalnya, jika dia telah menyelesaikan lapisan pertama, dan bahkan menguasai metode kultivasi lapisan kedua, dia hanya bisa tetap di lapisan pertama jika dia tidak berhasil mengucapkan mantra lapisan kedua. Wang Lin menggumamkan mantra di benaknya. Energi spiritual di tubuhnya mulai berubah. Awalnya, perubahannya kecil, tapi segera terasa seperti air mendidih mengalir ke seluruh tubuhnya. Tampaknya tidak ada cukup energi spiritual karena energi tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit, mati rasa, gatal, nyeri, dan sejenisnya di seluruh tubuhnya. Dia juga memiliki ilusi bahwa tubuhnya penuh dengan lubang. Semua ini disebabkan oleh energi spiritual. Ada garis yang sangat menonjol dalam 3 tahap kondensasi Qi, nyanyian pembuka untuk setiap lapisan tidak selalu berhasil. Bakat, energi spiritual, dan peluang semuanya memainkan peran kunci. Beberapa orang akan berhasil dalam satu percobaan, sementara beberapa orang membutuhkan 10 atau ratusan percobaan. Setelah sekian lama, perasaan di tubuhnya perlahan menghilang. Wang Lin berlumuran keringat, dan energi spiritual di tubuhnya hilang semua. Tetapi Wang Lin mengetahui dari buku tersebut bahwa kekurangan energi spiritual hanya bersifat sementara dan akan pulih setelah bermeditasi beberapa saat. Dia gagal membuka lapisan kedua, tetapi Wang Lin tidak putus asa. Kali ini, dia hanya mengujinya. Itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki energi spiritual yang cukup pada saat itu untuk memasuki lapisan kedua. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai lapisan pertama. Tidak ada terburu-buru. Dia masih memiliki mata air bersamanya, jadi dia bisa mengolahnya sampai mencapai batas lapisan pertama sebelum mencoba mencapai lapisan kedua lagi. Itu akan sangat meningkatkan peluangnya. Dengan rencana ini, Wang Lin mulai berkultivasi siang dan malam. Energi spiritual dalam tubuhnya mulai terakumulasi secara perlahan, dan penguasaan teknik gaya atraksi juga meningkat. Dia mencoba nyanyian untuk lapisan kedua berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada kenyataannya, setengah bulan telah berlalu, tetapi 3 bulan telah berlalu di ruang mimpi. Hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi, menunggu waktu untuk memasuki ruang mimpi lagi. Dia melihat bahwa itu masih pagi. Dia ragu-ragu sebentar, lalu memulai lantunan untuk lapisan kedua untuk mengalaminya lagi. Dia bahkan tidak bisa mengingat berapa kali dia mengalaminya. Setiap saat, itu berakhir dengan kelelahan dan semua energi spiritual di tubuhnya hilang tanpa hasil. 2 jam kemudian, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia kelelahan lagi, dan semua energi spiritualnya hilang dari tubuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum masam, gagal lagi. Memasuki lapisan kedua terlalu sulit. Tiba-tiba, matanya mengarah ke pintu. Suara dingin keluar dari pintu. "Saudara Magang Wang, keluarlah menemui saya." Suara itu terdengar familiar. Wang Lin bangkit dan membuka pintu untuk melihat seorang pemuda berusia 27 atau 28 tahun berdiri di luar dengan udara dingin di sekelilingnya. Pakaian hitam. Hati Wang Lin menegang. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang sama yang membawanya, Wang Zuo, dan Wang Hao ke Sekte Heng Yue, dan juga orang yang membawa ayahnya untuk menemukannya di dekat tebing. Tetapi Wang Lin ingat bahwa dia mengenakan pakaian putih saat itu. Sekarang, setelah beberapa bulan yang singkat, dia telah bangkit dengan pakaian hitam. Dia tiba-tiba teringat hari ketika mereka menguji di kaki gunung. Orang yang mengambil Wang Hao sebagai penolong berkata bahwa pria di depan Wang Lin sekarang telah mencapai titik kritis dalam kultivasi mereka, dan mengambil alih sebagai penguji agar tidak mengganggu dia. Bab 28 Tugas. Di antara warna ungu, hitam, putih, dan merah, hitam mewakili kultivasi yang sangat tinggi. Wang Lin tidak bisa melihat melalui kultivasinya, jadi dia dengan hormat berkata, "Wang Lin menyapa saudara Zhang. Selamat kepada senior karena telah mengenakan pakaian hitam." Petik 2. Pemuda berpakaian hitam memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Aku berhasil menembus lapisan kelima Qi kondensasi memang berhubungan sedikit dengan Anda. Jika aku tidak menemukan gua itu saat mencarimu, aku tidak akan menerobos secepat itu." Petik 2. Wang Lin tertegun dan bertanya, "Saudara Zhang, lubang dengan kekuatan hisap di dalam gua itu dapat membantu kultivasi." Pemuda berpakaian hitam mengangguk dan berkata, "Ketika Anda mencapai puncak lapisan keempat dan perlu menggunakan nyanyian untuk memasuki lapisan kelima, pergilah ke sana sendiri dan Anda akan melihat efeknya."
Dia melirik Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, mau bagaimana lagi karena bakat Anda biasa-biasa saja, tetapi karena Anda sekarang adalah seorang murid, Anda harus berkultivasi dengan rajin. Saya melihat bahwa Anda tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Anda bahkan belum mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Saya khawatir dari semua murid batin, Anda adalah satu-satunya." Petik 2. Wang Lin tercengang tapi tersenyum kecut, "Aku akan mengingat nasihat saudara-saudara magang. Saya akan menggandakan usaha saya dalam kultivasi." Dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Saudara Zhang, apa alasan Anda ada di sini hari ini?" Pemuda berpakaian hitam itu terkekeh dan berkata, "Tidak ada yang serius. Murid kehormatan yang bertanggung jawab atas rumah tugas menghilang. Seseorang melihat Anda pergi ke sana hari itu, jadi saya datang ke sini untuk menanyakannya." Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap normal dan tertawa, "Saya memiliki firasat tentang apa yang terjadi. Biasanya, saya tidak mendekati rumah tugas, tetapi setengah bulan yang lalu, saya melewatinya dan seorang murid kehormatan berbicara di belakang saya, jadi saya memberinya pelajaran. Mungkin dia takut padaku dan meninggalkan sekte itu." Petik 2. Saudara Zhang mengangguk, setengah tertawa. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Seorang murid kehormatan yang menjijikkan tidak penting. Hari ini, saya datang kepada Anda karena para tetua telah memutuskan bahwa seorang murid kehormatan tidak boleh bertanggung jawab atas rumah tugas, jadi mereka ingin murid dalam untuk mengambil alih. Tetapi tidak ada murid batin yang ingin pergi, mereka semua sibuk berkultivasi." Petik 2. Wang Lin tersenyum kecut, "Saya mengerti. Sepertinya tugas itu telah diberikan kepada saya." Petik 2. Saudara Zhang tersenyum tipis dan berkata, "Kemasi barang-barangmu dan pergilah ke sana hari ini. Saat ini, pekerjaan rumah benar-benar berantakan. Anda harus mendapatkannya kembali secara berurutan." Petik 2. Dia menepuk tangannya pada Wang Lin, mengambil langkah, dan pedang muncul di bawah kakinya. Pedang itu memancarkan warna pelangi saat dia mengendarainya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi frustrasi. Dia tidak ingin pergi ke rumah tugas. Orang-orang di sana terlalu usil, akan terlalu mudah untuk membuka rahasianya. Juga, akan ada banyak pekerjaan yang mengganggu kultivasinya. Tapi sekarang, dia tidak bisa tidak pergi. Dengan perut penuh amarah, dia mengemasi barang-barangnya dan tiba di rumah tugas. Setelah sampai di sana, dia mencapai keputusan di dalam hatinya. Dia tidak bisa tinggal di rumah tugas terlalu lama. Dia harus mengacaukan segalanya di rumah tugas sehingga setiap murid kehormatan akan pergi ke yang lebih tua untuk meminta penggantinya. Dengan pemikiran ini, Wang Lin membersihkan kamar murid Liu. Selain tempat tidur dan meja, semua yang tidak berguna dibuang keluar. Saat dia melakukan ini, beberapa murid tiba di rumah tugas. Mereka mengetahui bahwa Wang Lin sekarang bertanggung jawab atas tugas-tugas rumah, sehingga banyak dari mereka yang gugup. Wajah dari sedikit orang yang paling mengejek Wang Lin tampak pucat dan jantung mereka berdebar-debar. Beberapa berniat membantu Wang Lin membersihkan, tetapi setelah dimelototi, mereka semua dengan patuh berdiri di halaman. Setelah dia selesai membersihkan, Wang Lin dengan santai duduk di kursi. Dia dengan dingin melihat 100 lebih murid kehormatan di hadapannya. Dia tahu bahwa Heng Yue Sekte memiliki banyak murid kehormatan. Ini hanya sebagian kecil dari mereka. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada lebih banyak murid kehormatan yang datang kembali untuk melaporkan pekerjaan mereka. Sekarang Anda akan memotong 500 pon kayu bakar. Wang Lin dengan santai menunjuk seseorang. Dia ingat bahwa orang itu diam-diam telah mengejeknya. Orang itu tercengang. Dia segera menangis, "Saudara Wang Yi, saya dulu bekerja di dapur. Saya tidak tahu cara memotong kayu." Petik 2. Wang Lin memutar matanya. Dia mendengus, "Sekarang 1000 pound sehari." Bocah itu tiba-tiba berlutut dan mulai menangis. "Saudara Wang, kamu adalah orang baik. Aku seharusnya tidak mengejekmu saat itu. Tapi tolong, jangan terlalu pendendam. Saya tidak mungkin melakukan 1000 pound, bagaimana dengan 500 pound?" Petik 2. Orang-orang di sekitarnya saling memandang. Mereka semua tahu Wang Lin akan menyulitkan, tapi ini jelas balas dendam. Ada beberapa murid kehormatan di kerumunan yang berteriak tidak puas. "Semuanya, jangan dengarkan dia. Mari kita cari penatua dan minta mereka menjalankan keadilan." Wang Lin terlalu sombong. Petik 2. Benar, mari kita pergi mencari sesepuh untuk mendapatkan murid batin lain untuk bertanggung jawab atas tempat ini. Jika mereka tidak mendengarkan kami akan berlutut dan tidak pernah bangun. Petik 2.
Benar, ayo pergi, semuanya. Jangan diam di sini. Wang Lin ini berpenampilan jahat. Dia bahkan tidak ingat bahwa dia memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri. Benar-benar aib. Petik 2. Suara-suara yang tidak puas semakin keras dan keras. Segera, semua orang meninggalkan halaman sambil meneriakkan hinaan. Mereka semua terlihat sedih saat pergi ke halaman, semua meneriakkan hal-hal seperti, Wang Lin tidak ingin kita hidup lagi. Wang Lin merasa rileks di hatinya. Dia tidak menghentikan mereka dan berharap mereka akan berhasil. Dengan cara ini, para tetua akan marah dan membuat orang lain mengambil alih sehingga dia bisa berkonsentrasi pada kultivasi. 10 orang yang tersisa ragu-ragu. Mereka ingin pergi, tetapi jika hal ini gagal, bukankah itu berarti mereka sama sekali tidak menghormati Wang Lin? Wang Lin tidak terburu-buru. Dia menunggu hasil dari halaman utama. Sesaat kemudian, semua murid kehormatan dengan murung kembali, satu persatu. Kali ini, mereka tidak lagi berteriak, tetapi matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan keheningan. Wang Lin melihat ekspresi mereka dan tahu bahwa mereka telah gagal. Dia sangat kecewa di hatinya. Sepertinya dia harus membuat keributan yang lebih besar. Berpikir tentang itu, dia mengamati orang-orang di sini dan berkata, kalian semua yang diam-diam mengejek saya, dengarkan saya. Saya di sini hari ini untuk membalas dendam. Jika Anda tidak puas, pergilah ke yang lebih tua. Jika Anda bisa mengeluarkan saya dari posisi ini, saya harus berterima kasih. Petik 2. Salah satu murid memohon, Saudara Wang, Anda adalah orang yang hebat. Mohon maafkan kami. Petik 2. Iya, Saudara Wang, kami buta saat itu. Tolong beri kami istirahat. Aku akan bersujud padamu. Petik 2. Saudara Wang, mereka semua mengejekmu saat itu, tapi aku tidak pernah melakukannya. Aku bahkan membelamu. Saya, bab 29 pintu terkunci. Tanpa menunggu orang itu selesai, seseorang di samping dengan marah berkata, Zhao Xiaoer, saat itu, kamu mengejeknya paling keras. Saudara Wang, jangan dengarkan dia. Petik 2. Ekspresi Zhao Xiaoer berubah. Dia dengan marah berkata, Zhao Xiaosan, aku adalah kakakmu. Kau bajingan penusuk dari belakang. Kembali ke kamarmu dan lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Petik 2. Saya setia, Saudara Wang. Anda orang yang baik, tolong beri saya pekerjaan yang lebih mudah. Petik 2. Saudara Wang, jangan dengarkan kedua saudara itu. Mereka dikenal karena ulah dua orang ini. Siapa yang tahu berapa banyak murid kehormatan yang mereka selingkuhi? Saudaraku magang, aku orang yang tidak pernah mengatakan hal buruk tentangmu. Petik 2. Seorang murid kehormatan wanita yang sangat cantik dengan hati-hati berkata, Saudara Wang, saudari magang ini selalu memiliki tubuh yang lemah dan tidak dapat melakukan kerja paksa. Bagaimana kalau saya datang dan memijat Anda setiap malam? Apakah itu oke? Petik 2. Di antara murid kehormatan dari Sekte Heng Yue, tidak banyak murid perempuan. Hanya sekitar 10% adalah perempuan. Bagaimanapun, dalam ujian ketekunan, laki-laki memiliki peluang yang lebih baik. Beberapa murid kehormatan perempuan, tentu saja, diterima dengan baik oleh semua orang. Berdasarkan penampilan mereka, beberapa bahkan disukai oleh murid batin. Kemudian, seorang siswa kehormatan wanita lainnya melihat dengan cantik ke arah Wang Lin dan dengan genit berkata, Saudara laki-laki Liu tidak pernah memberi saya kerja keras, saya hanya datang untuk melayaninya di malam hari. Saya kenal beberapa suster magang lainnya. Aku akan mengajak mereka menemuimu malam ini, oke. Petik 2. Semua orang berusaha keras untuk memberitahu Wang Lin bahwa mereka tidak pernah mengatakan hal buruk tentang dia. Setelah mendengarkan untuk waktu yang sangat lama, Wang Lin kehabisan kesabaran dan berteriak, kalian semua, diam. Betapa berantakannya ini. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk ke seseorang dan berkata, kamu, 20 tong air. Jika Anda tidak bahagia, pergilah ke yang lebih tua. Petik 2. Tubuh orang itu bergetar. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi melihat ketidaksabaran di mata Wang Lin. Dia segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kamu mencuci 500 kg pakaian setiap hari. Ingat, jika Anda tidak puas, cari yang lebih tua. Orang yang dituding menelan ludah dan hampir pingsan. Dia bergumam, 500 kg, itu seperti semua pakaian di sekte yang dijumlahkan. Kamu, bersihkan seluruh sekte. Hal yang sama, jika Anda tidak puas, cari yang lebih tua. Petik 2. Kamu,
Bersihkan kakus. Jika saya melihat satu terbang di sana, Anda bisa tinggal di sana. Petik 2. Kau, kumpulkan 500 pon jamu sehari. Jika Anda mencampur gulma di sana untuk menipu saya akan menendang Anda keluar dari sekte. Kalian semua dengarkan, jika tidak puas, cari yang lebih tua. Bagi beberapa orang, meski beban kerjanya berat, itu masih bisa ditanggung. Namun, untuk beberapa orang terakhir yang dia tunjuk, kaki mereka menjadi lunak dan segera roboh ke tanah. Semua murid kehormatan memakai ekspresi menyedihkan. Seluruh Heng Yue Sekte bahkan mungkin tidak memiliki 500 kg tumbuhan di pegunungan. Berdasarkan ingatan Wang Lin tentang orang-orang yang mengejeknya, dia menunjuk mereka satu persatu dan dengan hati-hati memikirkan tentang pekerjaan apa yang akan diberikan kepada mereka. Dia tidak lelah sama sekali dan akhirnya menyelesaikan semua pekerjaan. Dia bermalas-malasan sebentar dan berpikir bahwa tugas yang dia berikan tidak mungkin untuk diselesaikan. Apa yang bisa dilakukan murid kehormatan selain pergi mengeluh kepada para tetua? Tapi kalau para tetua memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, akan lebih baik untuk membuat kekacauan ini menjadi lebih besar, untuk memberitahu mereka bahwa adalah kesalahan besar untuk membuat saya, Wang Lin, yang bertanggung jawab atas rumah tugas. Berpikir tentang itu, dia menunjuk ke seseorang yang tidak dia kenal dan berkata, "Kamu beruntung. Tugas Anda adalah melacak segalanya. Buatlah daftar semua hadiah yang diberikan kepada saya. Catat nama dan waktu pemberian mereka. Jika Anda mencoba menjadi serakah, saya akan menendang Anda keluar dari sekte." Petik 2. Orang itu sangat terkejut sehingga dia segera jatuh ke tanah dan bersujud ke Wang Lin. Dia berulang kali mengatakan bahwa dia akan ingat untuk melakukannya dengan benar dan tidak membuat kesalahan. Semua murid kehormatan tercengang. Sebelumnya, murid Liu merahasiakannya, tetapi Wang Lin ini dengan berani meminta suap. Sesaat kemudian, seorang murid kehormatan melangkah maju dan mengeluarkan 3 jimat yang digunakan untuk mengunjungi rumah. Dia menyerahkannya kepada Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, inilah saya yang memberikan penghormatan kepada Anda." Wang Lin menjawab dengan suara. Dia menyingkirkan jimat itu dan bertanya, "Pekerjaan apa yang Anda tugaskan sebelumnya?" "Kumpulkan 20 tong air sehari." Orang itu menjawab dengan gugup. Wang Lin perlahan berkata, "Kalau begitu, lakukan 5 tong sehari sebagai gantinya." Orang tersebut terkejut dan langsung mengucapkan terima kasih. Mengikuti arahan orang itu, semua orang bangkit dan hendak melangkah maju saat Wang Lin perlahan berdiri dan berkata, "Kalian semua pergi. Anda semua harus mengikuti proses pemberian hadiah yang benar. Tuliskan pekerjaan Anda saat ini dan pekerjaan yang Anda inginkan di selembar kertas, lalu kirimkan ke orang yang saya tunjuk untuk mengelolanya. Anda hanya dapat melakukannya sekali dalam 10 hari. Petik 2. Setelah selesai, dia kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Orang-orang di halaman mendesah. Beberapa bahkan memiliki amarah di mata mereka. Perut mereka penuh dengan kutukan yang ditujukan pada Wang Lin, tetapi tidak ada dari mereka yang mengucapkannya dengan lantang. Mereka semua bubar dengan wajah panjang. Setelah mereka pergi, Wang Lin keluar dari kamar dan menjelajahi seluruh pekerjaan rumah. Dia menemukan pintu jarak jauh ke ruang penyimpanan. Ruang penyimpanannya tidak besar. Setelah Wang Lin membersihkannya, meskipun dia kecewa, ini adalah tempat paling terpencil di sini. Dia membersihkan untuk memberi sedikit ruang, lalu mengunci pintu dan memasuki ruang mimpi. Waktu berlalu, Wang Lin sudah bertanggung jawab atas pekerjaan rumah selama 2 bulan. Dalam 2 bulan itu, selain menugaskan pekerjaan kepada murid kehormatan untuk beberapa hari pertama, sisa waktu dia fokus pada kultivasinya. Adapun tugas para murid kehormatan, dia tidak peduli sama sekali. Jika mereka tidak melakukan pekerjaan mereka, yang harus dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan mereka akan menawarkan hadiah kepadanya. Wang Lin sangat kesal selama 2 bulan itu. Kultivasinya terus-menerus terganggu oleh para murid kehormatan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh para murid dan sesepuh batin lainnya. Dia mengacaukan banyak hal ini, tetapi mereka masih belum mengirim penggantinya. Bab 30 Wang Hao. Apakah saya perlu menjadi lebih tidak masuk akal? Untuk meninggalkan rumah tugas, Wang Lin siap untuk pergi keluar. Dia benar-benar ingin melihat apa batasan para tetua. Secara pribadi, di antara murid kehormatan, selain 2 kata sampah dan tidak tahu malu, dia mendapatkan gelar lain, Raja Berhati Hitam. Dibandingkan dengan nama panggilan murid Liu, Musang, itu berada pada level yang sangat berbeda. Setelah Wang Lin berlatih selama setahun di ruang mimpi, energi spiritual dalam tubuhnya telah meningkat banyak kali lipat.
Dia telah mencapai batas lapisan pertama. Tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi, energi spiritualnya tidak lagi meningkat. Maka, suatu malam, ia mulai mencoba mantra untuk memasuki lapisan kedua. Setelah berkali-kali gagal, kerja kerasnya tidak sia-sia karena akhirnya dia berhasil menembus lapisan kedua. Pori-pori di tubuhnya mengeluarkan minyak hitam. Setelah mencuci dirinya sendiri, Wang Lin memandang dirinya sendiri dan melihat bahwa matanya seperti kilat. Dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia mengusap dagunya dan berpikir, yang tersisa hanyalah mantra untuk lapisan ketiga. Jika saya kembali ke Sun Dazu untuk meminta nyanyian untuk lapisan selanjutnya dan dia tahu saya mencapai lapisan kedua, dia pasti akan menanyai saya tentang bagaimana itu terjadi. Jika saya tidak bisa menjelaskannya dengan benar, maka itu akan membawa banyak masalah bagi saya. Petik 2. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin masih belum bisa memikirkan ide yang bagus. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Sambil menghela napas, Wang Lin mulai mempraktikkan teknik gaya tarik-menarik. Setelah latihan tahun ini, Wang Lin sekarang bisa berhasil 10 dari 10 kali. Sejak dia mencapai gelarnya saat ini, dia memutuskan untuk mencobanya pada sesuatu yang lebih keras. Dia menemukan batu besar di rumah tugas dan mulai berlatih. Sebulan lagi telah berlalu. Apa yang telah dilakukan Wang Lin di rumah tugas menyebabkan semua murid kehormatan mengeluh tanpa henti. Saat itu adalah waktu musim dingin dan sekte mulai mempersiapkan kompetisi murid batin tahunan. Tahun ini adalah kompetisi murid kehormatan sekte Heng Yue yang terjadi setiap 10 tahun. Jika satu peringkat di 3 besar, mereka akan menjadi murid batin. Semua murid kehormatan memoles keterampilan bertarung mereka dan diam-diam merencanakan. Oleh karena itu, hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah ditunda karena semua orang terlalu sibuk. Wang Lin sangat kecewa karena dia masih bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Adapun kompetisi murid batin, dia tidak berencana untuk berpartisipasi. Jika dia punya waktu, mengapa tidak menghabiskannya dengan berkultivasi di ruang mimpi saja? Hari ini, salju mulai turun di Gunung Heng Yue. Dari kejauhan, terlihat seperti tanah salju. Wang Lin tidak berkultivasi, tetapi berdiri dengan tenang di halaman. Teknik kekuatan tarik-menarik diaktifkan seolah-olah ada tangan raksasa yang bergerak, mendorong semua salju sehingga tidak ada yang mendarat padanya. Melihat ke arah rumahnya, dia ingat bahwa orang tuanya akan menyalakan kompor untuk menjaga rumah tetap hangat sepanjang tahun ini. Dia akan duduk di sebelah kompor sambil membaca. Ayah akan mengukir samping, dan ibu akan menyimpan acar sayuran. Kadang-kadang, dia lelah membaca dan duduk di samping ayahnya, melihatnya mengukir. Ketika dia sedang bersemangat, dia akan pergi dan membantu ayahnya. Ada banyak kegembiraan di antara mereka. Wang Lin ingat bahwa di bawah tempat tidurnya ada beberapa atasan kayu. Dia terkadang membawa mereka keluar dan bermain dengan mereka di atas es dengan anak-anak tetangga. Memikirkan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Seorang kultivator perlu memutuskan semua ikatan fana, dan semua ini adalah pikiran yang akan mengganggu kultivasi. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, pikirannya menjadi jernih. Dia tidak bisa memutuskan semua koneksi fana, jadi dia menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Saat dia mengenang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sekarang berada di lapisan kedua ki kondensasi dan telah membangunkan kemampuan akal ilahi. Semua ini dijelaskan dalam buku Three Layers of Ki Condensation. Dengan scan akal ilahi, dia menyadari bahwa Wang Hao datang ke arahnya. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Wang Hao masuk, mengenakan topi kulit dan mantel kulit. Dia memandang Wang Lin, terkejut, dan berkata, "Saudara Taizu, kamu tidak kedinginan. Memakai baju kecil ini dan masih berdiri di luar." Petik 2. Wang Lin terkekeh, "Saya menghitung bahwa Anda akan datang dan melihat saya jadi saya keluar untuk menyambut Anda bajingan kecil." Dia sama sekali tidak merasa dingin. Setelah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi, dia menyadari bahwa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Hao terkekeh. Dia masuk dan dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Saudara Taizu, kenapa saya merasa Anda sedikit berbeda dari beberapa bulan yang lalu?" Wang Lin berkata, "Itu wajar. Saya telah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi dan dapat dianggap abadi." Petik 2. Mulut Wang Hao bergerak-gerak. Dia pergi ke kamar dan berkata, "Jangan menyombongkan diri. Bakat kita berada pada level yang hampir sama. Saya telah menerima bantuan dari pil abadi dan masih belum mencapai lapisan pertama. Tetapi bagi Anda untuk mencapai lapisan kedua, mustahil."
Wang Lin tidak mencoba menjelaskan. Terkadang, ketika dia mengatakan yang sebenarnya, orang-orang bahkan tidak akan mempercayainya, dan jika dia berbohong, maka dia mungkin akan membuat orang lain curiga. Pada akhirnya, hubungannya dengan Wang Hao tidak terlalu dalam. Lebih baik waspada. Mempercayai seseorang pada pandangan pertama bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan Wang Lin. Wang Hao, kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungiku hari ini? Apakah rumah Pil tidak sibuk? Wang Lin kembali ke kamar dan menuangkan secangkir air panas untuk Wang Hao. Wang Hao mengambil air panas dan meniupnya beberapa kali sebelum menyesapnya. Dia tersenyum. Anda belum pergi ke rumah Pil untuk mengambil barang-barang Anda dalam beberapa bulan terakhir. Saya telah menabung bagian Anda, dan datang untuk mengirimkannya kepada Anda hari ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah paket kecil dan meletakkannya di atas meja. Wang Lin menunjukkan senyum tipis. Dia bahkan tidak melihat paketnya, tetapi melihat Wang Hao. Dia tidak percaya Wang Hao hanya datang untuk mengantarkan paket. Wang Hao merasa malu setelah ditatap dan berkata, "Taizu, kudengar kamu telah melakukan pekerjaan rumah tangga dengan cukup baik beberapa bulan terakhir ini." Wang Lin menuangkan air untuk dirinya sendiri. Dia menyesap dan berkata, "Wang Hao, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Jika saya bisa membantu, saya pasti akan." Petik 2. Ekspresi Wang Hao canggung. Dia mendekat dan secara misterius berkata, "Brother Taizu, saya selalu tahu kamu adalah orang yang pintar. Sejujurnya, saya tahu Anda memiliki banyak jimat yang digunakan murid kehormatan untuk berkunjung ke rumah. Bisakah Anda meminjamkan saya beberapa?" Petik 2.